Jadi kayak kita pernah dikasih lihat video-video penyiksaan yang disetrum dan sebagainya sampai pengambilan ginjal dan secara itu yang lain-lain sampai ada memang asli dia bekerja di rumah makan di sana, orang Indo, suami istri yang tangannya diputus itu videonya ada semua, ya itu hilang. Untuk jendela-jendela ya di besi semua itu kan. Jadi dan untuk kalau maupun kita bisa keluar dari situ, kita harus lewat tangga darurat yang ada di dalam itu. Dan di tangga darurat pun itu setiap beberapa lantai ada itu lagi gerbang besi yang memang jeruji-jeruji itu. Jadi kayak kita itu nggak bisa asal keluar gitu. Kalau kita bisa keluar tuh kita dari lantai atas itu loncat. Salah satunya paling itu. Dan yang jadi memang sulit untuk akhirnya bisa lari aja gitu ya. Karena kan banyak orang yang berpikir ya udah yang penting kerja aja dulu, nyampe aja dulu ya ke Kamboja. Masalah nanti bisa kabur atau enggak itu nomor 2. Ya. Tapi memang nggak semudah itu ya. Ya nggak semudah itu sih Kak. Kayak kita itu di sana untuk pekerjaan ya, untuk pekerjaan job desk kita itu dari awal kita kerja di perjanjian itu kan 8 jam kerja. Umumnya kan seperti itu. Cuman pas kita mengerjakan itu, di situ kita kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Normal. Tapi karena di situ kita sebagai sales, sebagai marketing, ibarat kata kalau kita kerja nggak dapat target kan, ya pasti bos ya bisa dibilang omongannya kasar dan sebagainya. Jadi kayak saya sama teman-teman itu beberapa itu kayak kena mental gitu Kak. Jadi kayak tertekan dan sebagainya. Mau nggak mau itu kita harus overtime. Jadi yang tadinya kita hanya kerja dari jam 9 pagi sampai 9 malam, kita kadang lembur sampai jam 12, kadang jam 2 pagi baru pulang gitu kan. Dan baru pulang pun kita nggak bisa santai-santai, kita harus besoknya itu mikirnya gimana lagi gitu kan. Itu untuk jam kerjanya, dan untuk makan dan sebagainya pun kita juga nggak bisa ini. Yang awalnya memang bebas. Pasti selalu dalam pengawasan, ya, betul. Pasti selalu dalam bayang-bayang intimidasi. Kalau misalnya orang-orang yang sekarang kan sering banget tuh di Kamboja yang dilihatin ke kita semua adalah gedung-gedung bertingkat dengan jeruji-jeruji besi. Yeah. Is it happen gitu? Yeah. Itu makin gak mungkin dong orang untuk lari dari situ. Ibarat keluar aja susah, menjatuhkan diri juga. Yeah. Bukan selamat, yang ada kitanya melayang gitu kan. Itu kepikiran atau seperti apa? Kita lebih ke pasrah mungkin ya Kak. Soalnya ya gimana ya, dari bisa dibilang dari bentuk bangunannya pun memang tidak ada untuk evakuasi seperti tangga darurat atau apa. Jadi untuk kamar-kamar yang tadinya dari kamar dialih fungsikan untuk pekerja itu kan, dia itu untuk jendela-jendela ya di besi semua itu kan. Jadi dan untuk kalau maupun kita bisa keluar dari situ, kita harus lewat tangga darurat yang ada di dalam itu. Dan di tangga darurat pun itu setiap beberapa lantai ada itu lagi gerbang besi yang memang jeruji itu. Jadi kayak kita itu nggak bisa asal keluar gitu. Kalau kita bisa keluar tuh kita dari lantai atas itu loncat. Salah satunya paling itu. Soalnya kebanyakan itu gedung di sana itu dia itu nggak ada sistem untuk evakuasi yang di luar gitu, nggak ada. Tangga darurat. Nggak ada sama sekali nggak ada. Liftnya juga terbatas pasti. Lift ada pun kebanyakan itu hanya dipergunakan untuk ya barang. Kalaupun ada misal member atau misal untuk kita para pekerjanya pun bisa menggunakan, tapi kalau mohon maaf ya, amit-amit ya, misal kalau ada yang kasus-kasus seperti teman-teman yang lain yang memang tidak beruntung itu, ya mereka nggak bisa kabur, nggak bisa lari sama sekali. Meskipun mereka bisa keluar dari lift, mereka mau ke lobby kan dikunci semua Kak. Jadi kita nggak bisa keluar. Karena memang untuk pekerjaan yang selain itu ya, untuk scamming, judul pun sama. Kalau di situ bisa dibilang kalau tidak kekerasan di fisik, ya kekerasan di verbal gitu ya, kayak untuk perkataan atau apa. Jadi semua itu masuk gitu. Sampai mohon maaf ya, kita kan di satu gedung itu nggak hanya cuma 1-2 situs. Kita ada beberapa situs. Jadi kayak kolaborasi untuk pembayaran gedung dan sebagainya mungkin ya. Jadi kayak
Nanti kalau orang yang bertambah, jadi kita setiap bulan itu nambah orang. Oh. Setiap bulan itu nambah orang. Dan semisal dalam satu situs A, yang situs baru, kalau saya itu kan situs baru. Kita itu bukan diwajibkan lah, lebih ke harus membuktikan bahwa kalian itu lebih bisa dari situs yang lain yang mereka yang udah lama gitu kan. Jadi selalu dieksploitasi untuk tampil Ya. lebih bagus. Jadi untuk eksploitasinya bisa dibilang itu kayak nanti kalau kalian mencapai target kita itu kalau kita 1 bulan kita dapat 100 member. 100 member itu yang aktif. Hitungan aktif itu kayak kita misal kakak gabung nih di link aku. Nanti kakak depo misal 100.000. Nah dari 100.000 itu dimainkan togel atau slot. Nanti akumulasi poinnya itu kalau udah mencapai 100 nanti aku dapat 50.000 gitu. Nah itu gaji aku. Itu bonusnya itu dari Jadi situ. memang juga nggak segampang itu kan. Enggak segampang itu. Jadi kita setiap hari itu harus bagaimana caranya memanipulasi member ataupun calon-calon yang mau join itu kita harus berkata-kata manis, harus merayu, entah itu kita sampai diajarkan mengedit ya, bisa dibilang kalau awal-awal Photoshop tapi yang lama-lama itu kayak I see. coding. Itu kasus-kasus yang sering muncul di love scam. Ya. Iya nggak sih? Jadi kayak di Telegram itu kayak ada semacam grup atau apa itu bilangnya itu cewek padahal Itu cowok. itu cowok. Tapi kita nanti menawarkan mau nggak kalau kakak join di link aku, situs aku, nanti aku kasih nomor deh. Oh man. Jadi kayak gitu. Iya, iya. Bisa kebayang sih. Nah, kalau misalnya kita udah muak banget gitu kan dengan segala bentuk tindakan pekerjaan yang eksploitatif, intimidatif, banyak unsur kekerasannya juga. Terus kita kabur. Ketangkep nih sama aparat hukum atau Iya. aparat kepolisian yang ada di Kamboja. Yang ditangkap kita aja atau juga dengan antek-anteknya gitu kan, atau dengan sindikat-sindikatnya juga. Jadi tuh bebas tuntas gitu atau seperti apa? Kalau menurut pengalamanku di sana itu kayak lebih kalau kita yang misal ingin melarikan diri atau kita pengen terbebas dari jeratan itu, terus kita ya itu tadi kabur misalnya kak, kabur terus ke contoh lah misal ke kantor perwakilan negara gitu kan, justru malah kita yang bisa diambil lagi gitu. Jadi kita misal melaporkan ke kantor perwakilan gitu kan, tolong saya mau pulang dan sebagainya gitu kan, pasti kan didata namanya siapa, di paspor kan pasti terdata gitu kan, pasti ditanya Bekerja di mana? dan di situs oleh siapa, apa. gitu ya. Nah dari situlah kalau bisa dibilang mungkin ya kalau selain di scamming ya di judol itu ya, jadi kayak kalau kita baik, kita berperilaku baik, bekerja dengan baik, mungkin kita bisa dipulangkan. Tapi di situ kita dipulangkan pun tidak seenak yang dibayangkan, karena teman saya yang dia kabur, dia itu harus bayar juga gitu kan, harus bayar satu pembuatan paspor dan tiket pesawat dan lainnya. Nanti ada juga nggak tahu ya, mungkin itu dari permainan atau apa, jadi orang kantornya itu, jadi kita udah tahu harga tiket, harga ini perbatasan dan sebagainya, tapi harus bayar sekian lagi gitu, kita nggak tahu itu apa gitu kan. Tapi kalau yang spesifikasinya kayak dia bermasalah, kayak mencuri uang perusahaan atau dia memang di situ berperilaku buruk ya, soalnya kembali lagi meskipun kita di situ kak, memang betul Kamboja itu istilahnya katakan neraka dunia gitu kan. Jadi saya sampai di sana sampai terakhir pun kayak kita itu hidup di negara bebas gitu. Mohon maaf. Jadi kayak yang tadi misal kayak kita ke polisi atau apa, kita mengadukan ke polisi, harusnya polisi mengayomi kita atau sebagainya, justru malah kita yang nanti yang jadi sasaran. Jadi kayak polisi itu dia itu lebih mengutamakan kepentingan pribadi dia. Mohon maaf, di daerah saya, di pas kita sebelum pindah, kan kita setiap berapa bulan sekali pindah gedung karena terlalu over pekerja, itu dia ada oknum, mohon maaf, ya bisa dibilang seperti itu mungkin ya kak. Jadi itu kayak ada petugas itu yang di sana, polisi di sana, dia itu menawarkan barang haram. Oh.
secara langsung. Dan untuk anak-anak kecil mungkin sekitar umur 3, 4 tahun, 5 tahun, dia itu dengan bebas di jalan raya di daerah Poipet itu banyak sekali, bahkan sampai sapi-sapi pun dia berkeliaran gitu. Anak-anak kecil pun dia itu ngelem nggak? Dia dengan PD-nya itu jalan-jalan di pinggir jalan ngelem. Dan ada polisi pun, polisi nggak bakalan entah itu mencegah atau apa, malah dia itu membiarkan seperti itu karena memang budaya di sana itu udah ya sudah sebebas dan ya. Itu. Oke, I see. Dan kayak mohon maaf ya, mungkin bisa dibilang tunawisma ya. Tunawisma di sana itu kayak jadi kayak mereka-mereka yang tadinya bertempat tinggal di situ, tapi karena mungkin ada investor Cina untuk pembangunan dan dia digusur, dia jadi tunawisma itu. Saya pernah sama teman saya itu malam-malam mau beli nasi goreng biasa gitu kan. Itu dia habis pakai klip entah itu sabu atau apa, itu dia baru pakai. Dan di belakang tukang nasi goreng di sebelah toko atau apa. Jadi memang separah itu di sana. Memang tindakan kriminalnya juga di Kamboja Ya, sangat tinggi. sangat tinggi sekali. Oke, nah dalam konteks pekerja migran yang bekerja di sana, menurut Kadipa, negara hadir enggak sih? Atau justru aku nggak merasakan itu? Belum, atau apa bahasa-bahasa yang bisa menggambarkan bahwa aku butuh perlindungan? Mungkin belum sih ya Kak kayaknya. Pas aku ya maksudnya. Atau mungkin sekarang kayaknya lebih karena lebih terbuka, terus kayaknya lebih informasi lebih cepat. Tapi kalau dulu kalau aku belum sih Kak. Jadi kayak kita selesai kontrak itu kan, selesai kontrak pun selama kita berbuat baik, meskipun di situ memang secara tekanan mental pasti iya, psikis dan sebagainya. Jadi untuk kerja pun kita amburadul gitu, karena di sisi lain kita belum target, kita besok harus target lagi gitu kan. Jadi kan susah gitu, apalagi tekanan dari bos yang setiap hari peraturan dirubah-rubah. Jadi kan kayak harus gimana gitu kan. Nah jadi kayak misal pas kita pulang ya, mohon maaf ya, kita lewat ke perbatasan negara itu kan, itu ya sama seperti tadi, kayak ada jalur-jalur VIP dan sebagainya. Dan sampai rumah pun ya tidak ada penanganan, entah itu seperti kita ditanyakan atau apa, mungkin dibantu atau apa, tidak gitu. Malah teman saya itu pas pulang bareng, dia itu disamperin petugas di bandara di Indo kan. Dia itu disamperin, dia ditanya. Karena mungkin dia gugup atau grogi, yang dipanggil hanya dia, karena dia pas pulang itu tangan dia itu kan penuh tato gitu kan. Penuh tato. Dia ditanya, kuliah atau kerja gitu. Dia bilang kuliah, tapi tangan dia penuh dengan tato gitu. Jadi kan kayak semacam dia itu di stigma. Iya, di stigma, ataupun dia nanti takutnya kita kan, wah takutnya nih dia nanti dijebak kalau dia pengen pulang dari situ atau keluar dari situ, kita itu harus bayar mungkin ya, seperti itu Kak. Jadi kayak kita ada foto-foto atau video ya kenangan kita yang di sana itu, pas dia itu kita tuh langsung hapus semua. Jadi kayak kita pernah dikasih lihat video-video penyiksaan yang disetrum dan sebagainya, sampai pengambilan ginjal dan secara itu yang lain-lain, sampai ada memang asli dia bekerja di rumah makan di sana, orang Indo, suami istri yang tangannya diputus, itu videonya ada semua, ya itu hilang. Jadi kayak sebenarnya itu rahasia umum gak sih? Tapi itu rahasia umum di sana sih. Nggak ada penanganan khusus yang dilakukan gitu, nggak ada upaya perlindungan yang diberikan gitu nggak sih? Kayaknya nggak ada sih ya Kak. Soalnya dari kita berangkat pun kan dari pemerintah pun sudah pasti kan alibi mereka kan, kalian kan berangkat secara ilegal kan, pasti kan seperti itu. Jadi kenapa kalian berangkat kalau udah tahu seperti itu kan? Jadi kayak kita pas sampai rumah pun ya tidak ada gitu kan, tidak ada kayak misal penanganan terkait ataupun nanti dikasih tahu bapaknya itu tuh salah atau gimana, itu nggak ada sama sekali gitu. Hanya ingin tahu, oh kamu sudah sampai rumah ya gitu. Dan untuk korban-korban yang mati di sana, pulang nggak ya? Udah jadi jenazah terus gak bisa pulang gitu kan? Oh ya, itu ada, itu teman saya almarhum, dia orang Kalimantan. Dia itu terkena penyakit angin duduk.
Jadi kita jam setengah 4 itu masih main game bareng. Meskipun di office itu kan ada waktu untuk rokok, kita rokok sekitar 10 menit itu, kita main game. Terus dia bilang badan dia nggak enak, dia turun. Dia itu pengennya tuh katanya mau dikerok gitu Kak. Kalau bahasa mereka itu katanya keep gitu kan. Pas selesai itu, ternyata itu katanya nggak membaik gitu. Selesai itu dia dikerok, teman salah satu naik bilang katanya itu teman si ini tuh badannya itu biru semua gitu kan. Terus dia mulai mengeluarkan busa gitu kan. Pas di bawah sama JM sama leader itu dibawa ke rumah sakit itu udah nggak tertolong. Meninggal di tempat. Iya meninggal di tempat. Jadi pas dia masih di kamar itu dia udah biru semua dari bibir sampai berbusa dan sebagainya. Dan dari kasus itu kayak untuk pemulaan dan sebagainya pun yang repot bos ya mungkin ya. Karena untuk biaya pemulangan itu bisa dibilang katanya ratusan juta, kita nggak tahu berapa nominalnya tapi ratusan juta. Cuman dari situ yaitu tekanan untuk kita harus menjaga kesehatan atau untuk pun dilarang untuk bergadang dan sebagainya itu jadi semakin diperketat gitu. Jadi kayak yang tadinya kita bisa dibilang ini untuk penenang kan ibarat kata kayak kita minum alkohol ya Kak, misalkan di sana ada alkohol ataupun nanti kita bisa beli apa gitu kan. Maksudnya selain yang di narkoba dan sebagainya kan. Tapi ya itu tekanannya itu setiap hari itu ada. Jadi ya nggak bisa. Dan setelah sampai pulang pun ya tekanannya pun ya masih ada gitu. Oke, Kak Dipa, kalau kita ngomongin tentang kepulangan begitu ya, setelah dengan banyaknya persoalan yang Kak Dipa alami di Kamboja, terus experience yang traumatis menurutku. Bagaimana akhirnya menghadapi seorang diri sampai ke Indonesia, tantangan apa yang pertama kali muncul? Apakah itu persoalan mental karena trauma berat gitu kan? Atau sulit diterima di masyarakat misalkan karena dulu kan sering ya masyarakat itu sangat nyinyir gitu. Atau mungkin hal-hal lain yang sulit untuk untuk beradaptasi kembali lagi normal gitu. Mungkin lebih ke ini ya Kak, kayak semisal dari awal sebelum keberangkatan dari mereka yang awalnya mungkin nyinyir ya bisa dibilang kayak kapan berangkat, tapi setelah sampai rumah dan mereka tahu bahwasanya pekerjaan di sana seperti apa itu mereka malah lebih peduli ya, lebih care ke kita. Jadi kayak kamu di sana kayak gimana, aman atau enggak atau gimana, terus mungkin juga dari teman-teman lebih kebanyakan kayak ginjal kamu aman gitu kan, soalnya kan langsung nanya ya. Iya, soalnya posisi kan ginjal nggak berubah. Gitu. Ya, jadi kan kayak kebanyakan itu mereka itu kayak udah skeptis bahwasannya itu di sana itu seperti itu gitu. Jadi kayak kita juga sebagai bisa dibilang ya korban yang di sana, meskipun bukan secara fisik dan sebagainya, hanya bisa ya menyampaikan apa yang kita alami di sana gitu. Dan mungkin dari tambahan-tambahan memang ada seperti itu. Jadi kayak mungkin dari beberapa mungkin kita ketemu sama perangkat ataupun ada orang-orang yang memang di bidang tertentu itu menanyakan di sana seperti apa ya kita jawab apa yang ada di sana gitu. Apa adanya. Ya, jadi kayak mereka mungkin hanya ingin tahu, lebih ke ingin tahu ya. Jadi kalau untuk mungkin ke depannya kayak semisal ini tuh salah gitu kan. Harusnya kan mereka tahu bahwasanya ini tuh bukan yang benar ya. Ini tuh kalian itu bisa ke sana itu dengan jalur yang tidak benar, salah gitu. Harusnya mereka membenahi ataupun mereka mengedukasi atau apa, enggak. Mereka itu hanya lebih ke pengen tahu pada saat itu ya, gitu. Jadi mungkin kalau untuk sekarang kayaknya lebih peduli ya. Jadi karena mungkin banyak kasus-kasus yang bisa dibilang tidak se-booming dulu, meskipun lebih parah yang dulu untuk kasus mungkin penjualan organ dalam, terus penyiksaan dan sebagainya. Tapi kalau untuk sekarang itu, jadi kayak kasusnya itu lebih ke mereka itu yang tertuju itu, orang ini dia beralamat di sini, dia diterbangkan ke sana atau dia ke sana itu pulang-pulang dia hanya tinggal lama seperti itu mungkin sih Kak. Iya, oke. Tapi kalau misalkan ngomongin traumatis, sampai sekarang trauma nggak sih? Kalau misalkan
dalam situasi tertentu, terus mendengar cerita, terus atau udah jauh lebih kuat gitu karena mungkin setelah itu kan ada banyak Mas Dipa ketemu sama banyak orang gitu Iya. kan, atau mungkin masih ada sense traumatis yang sulit untuk disembuhkan sebagai seorang korban atau penyintas. Ya mungkin lebih ke kayak lebih ke hal yang bisa dibilang lebih ekstrim itu kayak kita dikasih lihat ataupun memang kita bisa melihat sendiri kayak kejadian-kejadian seperti dalam forum atau dalam sebuah perusahaan itu ada grup, satu grup itu terdiri dari banyak orang itu, kita setiap hari dikasih update bahwasannya itu di sini tuh nggak baik-baik aja gitu kan, kayak kekerasan dan sebagainya, terus kayak misal penjualan ini dan itu. Jadi kayak kalau semisal diingat-ingat lagi tuh kayak agak miris gitu kan, maksudnya untungnya gitu kan udah sampai di Indo dengan selamat. Cuman kayak nanti untuk berpikirannya yang lain kayak kasihan dan sebagainya gitu. Kenapa harus menimpa orang-orang kita sendiri gitu kan. Dan kayak tambahan misal untuk yang bagi mereka yang mungkin bertanya terus kan, terus posisi kita seperti apa ya, mungkin ya trauma pasti ya lebih ke kayak tekanan mental yang awal-awalnya mungkin jadi kayak pacu kita kan, maksudnya kayak harapan kita itu cuma satu, kalau di sana kalau kita nggak ngelawan ya kita mati. Jadi kayak kalau kita nggak ngelawan mereka ya udah kita bakal selamanya kayak gitu aja. Kalau semisal kita nggak salah ya udah kita lawan aja itu. Paling kan taruhannya ya udah kalau nggak selamat ya udah paling udah di situ, mau di penjara ataupun nanti udah nggak ada ya udah gitu sih. Jadi kalau ke sekarang ini lebih kayak kita lebih ke khususnya sebagai kita ya penyintas itu kayak ya udah sih ya gitu, maksudnya kayak kalaupun kita ditanya seperti itu pasti ada beberapa lah hal-hal yang kayak oh ya maksudnya masih agak gimana gitu kan, Mengganjal, gitu. trauma gitu. Cuman kalau untuk nanti ada saut pautnya mungkin dia membahas dengan hal yang lain terus dikaitkan dengan seperti itu ya kita lebih sekarang itu kayak ya udah ayo gitu kan, maksudnya kayak buat apa gitu kalau cuman mohon maaf maksudnya kayak kalau kebanyakan orang-orang kita itu kan hanya sebatas omongan atau ucapan yang mungkin sangat pedas gitu kan, sedangkan di sana itu mereka adapun apa pisau atau apa di sana ya udah kalau mau tusuk ya tusuk, kalau mau ya jahat ya bisa dibilang seperti ya itu udah jadi jalan terakhir gitu. Jadi udah nggak ada kata-kata misal kayak kita harus bisa menerima ya, misalnya kalau dulu kan mungkin masih bisa. Jadi kalau karena mungkin pengalaman di sana-sana itu jadi kayak kita udah ya udah gimana lah ikutin alurnya gitu kan, seperti itu sih. Iya, justru malah yang lalu-lalu bisa jadi Iya, semangat buat semangat untuk kita. apa ya, menceritakan ke teman-teman bahwa sebaiknya Iya, gitu kan, nggak kayak gini deh caranya gitu ya. Iya. Oke sih. Terus aku dengar-dengar setelah pulang dari Kamboja Iya. gitu ya. Berapa lama sih di Kamboja? Aku di sana 1 tahun Kak. 1 tahun ya. Oke, 2022, 2023 sudah kembali lagi ke Indonesia. Nah, aku dengar-dengar Kak Dipa ini juga jadi bagian dari penggerak Desbumi kita atau Desa Peduli Buruh Migran Migran, iya. gitu ya. Nah, kenapa tiba-tiba bisa join barengan komunitas itu? Tariknya kenapa gitu kan? Dan apa akhirnya motivasi utama dari Kak Dipa sendiri untuk bisa bangkit dan akhirnya bisa jadi salah satu penggerak di dalam komunitas Desbum? Ya pas pertama itu tahu kalau adanya Desbumi itu dari bule saya. Oke. Ketemu di jalan terus tanya-tanya kan. Beliau pas pada saat itu baru pulang dari Taiwan. Oh. Mohon maaf karena pas di sana terkena mungkin penyakit jadi beliau dipulangkan. Iya. Dan di rumah beliau agak cukup lama jadi masih ya bisa dibilang untuk mencari nafkah untuk keluarga sambil berjualan dan sebagainya. Terus saya pulang 2023 itu pun tidak langsung. Kita ketemunya itu pun saya di tahun 2024. Itu pun di bulan September atau Oktober. Itu awal ketemu di jalan tanya-tanya terus beliau tanya katanya pernah ke ini ya, ke luar negeri gitu ya. Iya kemarin di Kamboja seperti ini cerita terus
selang beberapa hari minta kontak nomor terus dikasih tahu, oh mau ikut nggak gitu kan, mau kemana gitu, ini ada pertemuan gitu kan, pertemuan apa gitu kan, ya udah ikut aja gitu kan, bilangnya seperti itu. Ikut pertemuan di salah satu hotel di kota. Di situ pembahasannya itu salah satunya itu ya dari calon bupati pada saat itu, entah itu bulan apa, pokoknya intinya saat pemilihan bupati dan wakil bupati. Cuman isu yang digerakkan saat itu adalah tentang pekerja migran dan perempuan. Jadi di salah satu itu juga ada dari teman-teman dari Migran Care, terus dari Sari Solo juga, dari teman itu banyak. Kita di dalam satu meja dikasih tahu kalau ternyata oh ini yang dari Kamboja dari seperti ini, terus ditanya-tanya dan saat penyampaian itu dikasih tahu bahwasanya oh ternyata ada NGO atau LPH yang ternyata membahas tentang isu-isu seperti ini, pekerja migran khususnya perempuan, dan bukan hanya itu aja gitu kan. Terus kita tanya-tanya selang dari acara terus ngobrol biasa, baru setelah itu bulan Desember kalau nggak salah baru terbentuk seperti itu sih Kak. Dan terbentuknya pun ya awalnya memang sedikit sih, dan kenapa ingin ikut karena pada saat itu sebelum Desember pembentukan itu kan Oktober atau November itu pertemuan itu saya ikut 2 atau 3 kali. Dari pertemuan ke pertama memang saya belum terlalu paham ya, maksudnya ini tuh apa gitu kan. Hanya taunya oh mungkin hanya mengangkat isu-isu seperti biasa gitu kan. Pas kedua ketiga pas dikasih tahu terus bukan hanya sekedar tentang isu tapi juga di situ dijelaskan adanya tentang penggerakan ekonomi masyarakat khususnya bagi mereka pekerja migran yang mohon maaf notabene pasti setelah mereka pulang ada yang berhasil dan ada yang kurang beruntung seperti itu ya Kak. Jadi kayak sulit mereka untuk itu bertahan lebih lama di rumah. Jadi kayak pilihan mereka itu mau lanjut ke sana lagi atau di rumah untuk merubah. Jadi kayak mereka itu membuat sebuah kegiatan ataupun sebuah kelompok dalam arti Desbumi itu seperti kegiatan mungkin yang ekonomi kreatif atau sebagainya. Jadi saya tergugahnya itu di situ kan, karena kita pada saat itu pun ke sana pun gara-gara ya itu, terutamanya ekonomi gitu kan. Dan pada saat di awal-awal tahun itu pun untuk ekonomi juga masih susah, soalnya karena dari mereka notabene yang mohon maaf yang dari luar negeri pun mereka masih belum cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan gitu. Dan apalagi mereka yang hanya ada di rumah gitu kan setiap harinya. Jadi kan dari situ saya tergerak dan bertanya-tanya ini tuh nanti masuknya seperti apa dan sistemnya, terus apakah harus khusus kita yang pekerja atau apa gitu kan. Ternyata kan nggak begitu, dimudahkan bahkan untuk keluarga dan sebagainya bisa ikut. Jadi mulainya dari situ sih. Iya. Dari tertarik. Dan untuk sekarang mungkin ya seperti yang tadi Kak bilang untuk program-program ya mungkin ya. Untuk program-program yang sedang berjalan karena di Desbumi itu kan Desa Peduli Buruh Migran. Karena yang pertama itu kita pastikan dikasih tahu kalian itu mau membuat kegiatan apa. Cuman kan pasti masukan adalah entah itu mau di pembuatan makanan ringan atau di usaha lain-lainnya. Cuman kan kita pasti lihat dulu, baru. Kita lihat dulu kebutuhan kita atau yang ada di lingkungan kita itu apa gitu kan. Permasalahannya terutamanya dari mungkin dari lingkungan terutama, terus dari cara masyarakat menyikapinya nanti seperti apa kan. Terus kita cari-cari tahu, terus kita tanya-tanya juga dari beberapa tokoh masyarakat dan dari tanggapan khususnya dari pemerintah desa. Alhamdulillah kita sepakat membuat itu di bank sampah seperti itu. Oh keren banget ya, jadi pulang-pulang memberdayakan teman-teman juga, menguatkan teman-teman sekaligus juga ikut merawat lingkungan gitu ya, menjaga lingkungan. Ada tantangan ya nggak sih Kak? Atau justru jadi semangat baru? Untuk tantangan pasti ada sih Kak, karena kita dari awal itu pemikiran mereka itu di bank sampah itu mohon maaf karena mungkin warga masih awam dan cara penyampaian kita yang mungkin terlalu sulit untuk diterima dan dimengerti itu kayak mereka itu hanya taunya kita nanti menimbang lalu mereka mendapatkan uang.
Padahal kita sudah memberitahu bahwa bank itu sistemnya itu nanti ibu bapak nanti menyetorkan, nanti ditabung uangnya gitu kan. Tapi dari mereka ada beberapa mungkin karena sudah lanjut usia, jadi kayak kita harus menjelaskannya sampai 2-3 kali gitu. Dan tantangan lainnya itu khususnya karena awal-awal itu kita hanya menerima mungkin dari beberapa jenis sampah-sampah, maksudnya tidak semua jenis sampah kita masuk. Tapi karena ada dukungan dari khususnya dari Desbungi, khususnya juga dari Migrant Care dan dari Sali Solo juga ngasih tahu bahwasanya coba mungkin bisa ditanyakan ke lembaga ini. Akhirnya kita tanya-tanya dan alhamdulillah sekarang untuk semua jenis kecuali mungkin bisa dibilang sekarang itu jenis sampah residu atau jajan-jajan yang nggak masuk sih Kak. Oh, oke. Jadi cemilan, bungkus Ya, coklat cemilan, belum coklat. ya? Dan untuk penyemangatnya mungkin dari awalnya itu kita dari satu dusun ya. Dari satu dusun itu hanya sekitar 2-3 orang. Oke. Tapi lama-kelamaan itu mereka tahu. Jadi kalau kita nggak usah ngasih tahu, kita ngasih tahu itu hanya 3 orang itu. Kalau ada orang nanti kalau mau itu nggak apa-apa ikutin aja gitu. Caranya gimana nanti ibu atau bapak jelasin aja seperti ini gitu. Jadi yang awalnya itu hanya beberapa, alhamdulillah sekarang sudah sekitar ya 150-170 Kakak. anggota. Oh, anggota. Iya. Jadi karena di dalam itu kan kadang ada satu kelompok itu hanya misal di dalam dawis atau apa itu di dalam di sebuah lingkungan itu kan di RT itu ibu-ibu biasanya kan membuat dawis itu dia satu dawis bisa sampai 20 atau 25 orang seperti itu. Jadi dia ikutnya itu satu nama ya, satu nama. Itu di satu RT. Nanti satu desa itu satu dusun ada 5 RT atau berapa. Nah, itu paling masuk buku 5 tapi warganya ikut semua seperti itu sih. Jadi sebenarnya lebih banyak anggotanya Ya, aslinya lebih banyak. Kalau misalkan dawisnya maksudnya satu dawis itu dihitung sebagai anggota. Iya, dan untuk dampaknya sekarang mungkin sih alhamdulillah lebih kayak masyarakat itu lebih sadar cara memilah ataupun memilih dan cara mereka itu kepada lingkungan sekitar ya maksudnya. Kayak dulu misal kalau anak kecil habis jajan itu pasti mereka akan membuang sampah sembarangan. Jadi kayak orang tua atau orang-orang sekitar yang di situ tuh mereka tidak ada tanggapannya atau hanya membiarkan. Tapi untuk sekarang setelah adanya bank sampah ini tuh kayak masyarakat khususnya itu yang mereka pernah bergabung, mereka malah menyediakan tempat, tolong buangnya sampahnya ke sini aja gitu kan. Soalnya itu menjadi pundi-pundi rupiah untuk mereka gitu, seperti itu. Cara baru dapat uang Iya, gitu seperti ya. itu. Oke. Dah, kalau misalkan ngomongin tentang pemberdayaan, apalagi kita sebagai salah satu penggerak ya, apakah bentuk pemberdayaan itu tuh memberikan semangat, memberikan harapan, atau sebenarnya penggerak itu lebih dari itu? Jadi kayak kita tuh sebagai person atau orang yang membuat sistem baru supaya masyarakat itu bisa bergerak bersama-sama. Iya. Menurut Kak Dipa gimana? Kalau menurutku mungkin lebih ke penggerak sih Kak ya. Jadi kayak semisal dalam suatu lingkungan itu yang mereka tadinya acuh tak acuh soal mungkin soal lingkungan, terus soal mungkin tentang tanggapan atau stigma masyarakat bahwasanya itu karena tidak semua pekerja migran ya. Pekerja migran bisa dibilang yang mereka keluar negeri itu bisa diterima baik oleh masyarakat. Terkecuali misal kalau saya kan sudah seperti itu misalnya di Kamboja. Cuman kan banyak sekali seperti perempuan atau ibu-ibu yang bekerja di luar negeri itu mereka itu mendapatkan perlakuan atau stigma yang buruk di masyarakat. Jadi kayak dia di sana seperti apa, nanti setelah pulang ternyata dia seperti ini. Jadi kayak kita sebagai komunitas di sini itu ya membantu mereka khususnya kayak kita ngasih tahu kalau mereka kalau ngasih tahu ke masyarakat kalau nggak seperti itu gitu kan. Itu ada prosedur seperti ini. Kadang ada kan namanya orang bergosip bahwasanya orangnya di sana seperti ini. Pasti kan itu hanya dari mulut ke mulut. Sedangkan pasti kita cari dulu sumbernya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Dan alhamdulillah untuk sekarang mungkin dari masyarakat yang tadinya yaitu seperti tadi karena kadang tidak semua yang mereka bekerja ke luar negeri itu ada yang berhasil, ada juga yang mungkin kurang beruntung seperti itu kan. Jadi tanggapan masyarakat yang tadinya negatif atau apa, kita perlahan itu mulai membangun stigma ke mereka itu kayak oh ternyata tidak semuanya seperti itu karena ada proses dan
prosedural yang kira-kiranya itu mungkin dari calon ataupun dia mantan yang sudah bekerja ke luar negeri itu tidak sesuai dengan apa yang dikasih tahu. Jadi memang bagaimana akhirnya teman-teman itu bisa berdaya begitu ya. Oke, mungkin kita sudah mendekati sesi akhir. Sebenarnya aku mau tanya lebih dalam sebagai seorang penyintas. Karena korban, penyintas adalah orang yang berhasil rise up, dia bangun gitu ya, dia berdaya, dia semakin kuat gitu. Dan bisa menyebarkan pengaruh baik sebenarnya ya, informasi-informasi baik gitu. Kalau Kak Dipa bertemu sama sesosok bayangan dari masa lalu gitu kan, apa sih yang akan Kak Dipa bicarakan gitu? Wahai Dipa gitu, atau ada hal-hal lain yang sebenarnya itu adalah apa ya? Karena kan setelah kita mendapatkan sebuah pengalaman tuh pasti ada hikmahnya kan. Apa nih moral yang bisa dipetik gitu kan, hikmah yang bisa diambil dan itu akan Kak Dipa bicarakan gitu. Jadi kayak pesan kakak kepada adiknya. Jadi mungkin bisa dibilang kayak kita lebih khususnya kalau dari masa lalu untuk soal pekerjaan gitu ya, kayak mungkin lebih berhati-hati ya, karena dalam memilih sebuah pekerjaan yang pertama, terus yang kedua mungkin kayak keluarga, teman pun juga nggak bisa jadi acuan ya, karena yaitu salah satu kita bisa ke sana itu ya bujuk rayu dari teman-teman kita sendiri, karena orang-orang terdekat pun bisa saja menjerumuskan kita ke hal yang tidak benar gitu kan, apalagi sampai kita sudah sampai di sana tanpa ada bekal atau apa dalam hal arti untuk keluar negeri kan. Jadi ya mungkin lebih berhati-hati dan lebih kedepannya kalau bisa mungkin bertanya kepada yang lebih mengetahui tentang bidang seperti itu dulu. Jangan terlalu tergerusa-gerusu ya Pak. Iya, jangan terlalu terburu-buru dan jangan mudah percaya gitu ya mungkin ya. Terus kalau misalkan kita ngomongin tadi ada Kak Dipa ngomongin tentang masa depan. Apa sih akhirnya makna dari berani untuk bangkit dan makna dari memulai hidup baru gitu. Maksudnya lepas dari trauma ya. Karena kan menurutku itu adalah suatu hal yang berat gitu. Meskipun orang bilang alah cuma 1 tahun gitu, nggak ada bandingannya daripada teman-teman yang lain. Jangan salah, itu tuh susah loh gitu. Ada yang susah tidur, ada yang sampai nggak mau lagi buka handphone gitu kan. Pasti ada satu struggle gitu untuk Kak Dipa sendiri. So, how do you do? Gimana akhirnya Kak Dipa bisa bangkit dan mencari makna dalam hidup setelah itu? Mungkin lebih ke ini ya Kak, kayak kita karena sekarang mungkin perkembangan teknologi lebih maju lagi ya. Jadi kayak pas saat dulu kita kurang didengarkan ataupun kurang dilihat oleh mungkin orang-orang atau instansi terkait dalam bidang tersebut, mungkin sekarang harus lebih terbuka ya. Kayak lebih terbuka tentang hal semisal mungkin iya betul seperti yang tadi dibicarakan, mungkin trauma tetap ada ataupun yang hal lainnya, cuman kadang cara kita untuk menyampaikannya itu kan agak susah. Jadi kalau bisa ya terbuka, terus mungkin ada pendampingan tersendiri dari pihak-pihak tertentu seperti itu sih Kak. Iya. Mungkin nanti Kak Dimas juga bisa kasih semangat gitu ya buat teman-teman yang lain. And then for the last question, aku mau dong dengar Kak Dimas kasih pesan dan pesan. Jadi nih hadapnya ke depan gitu ya. Oke, kasih pesan dan pesan untuk teman-teman di luar sana, untuk kamu Gen Z, untuk kamu tim pencari kerja gitu kan. Boleh kok berangkat kerja ke luar negeri, tapi denger dulu nih kakaknya mau ngomong pesan buat kamu. Oke. Untuk teman-teman yang kiranya mau ke luar negeri, kalau bisa diusahakan itu memang menggunakan jalur yang resmi ya Kak. Dan mungkin bisa digali lagi karena tidak semua perusahaan yang dibilang resmi pun pasti ada salah satu yang di belakangnya itu entah itu surat-surat atau apanya tidak lengkap dan sebagainya. Jadi kita harus lebih berhati-hati dan lebih berwaspada sih Kak. Oke, waspada ya benar. Berhati-hati dan waspada, benar. So aku mau kasih reminder untuk kita semua teman-teman orang muda
I know your struggle. Aku tahu bagaimana susahnya gitu ya untuk bertahan hidup di kondisi negara yang seperti ini. Dan aku mau mengingatkan untuk teman-teman semua, isu perdagangan orang, kasus perdagangan orang itu sangat dekat dengan kita. Sedekat kita melangkahkan kaki pertama kali keluar dari rumah. Who knows? Siapa yang tahu kemana kita melangkah setelah ini? Akan bertemu siapakah kita setelah ini? So be wise. Lebih cermat lagi gitu ya. Nggak semua informasi itu bisa langsung ditelan mentah-mentah. Nggak semua jalan itu dianggap benar. Kayaknya teman-teman juga harus bisa menimbang dan melihat peluang yang lebih baik begitu. Gak ada salahnya kok untuk bekerja, untuk mencari peluang lebih jauh gitu ya. Untuk berangkat ke luar negeri. Tapi pastikan ketika kalian memang memilih untuk bekerja di luar negeri dengan cara yang aman, begitu ya Kak ya. Betul. Dengan jalur yang tepat, dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Mungkin itu sekian pesan dan kesan dari Migrantcast Vol 2 atau volume 2 kali ini. Aku Rere, see you!